Bang Edi ambil kita anda bagai kitab dah. Kain ni lebar. Jadi. Delot kadang mesimpul-simpul kadang. Saya jawab. Sekarang sedang sukanya orang untuk menggabung-gabungkan masyarakat. Menggabung-gabungkan masyarakat. Gitu. Jadi dalam peraturan bermazhab, misalnya kita bermazhab Syafi'i, apakah ada ketentuan atau syarat atau bagaimanalah kita bermazhab Syafi'i untuk berpaling ke mazhab lain itu, apakah otomatis saja atau bagaimana ketentuannya? Nah, sementara yang diperdapatkan di dalam kitab itu mesti berpindah. Berpindah sengaja aku berzakat fitrah berdasarkan boleh uang pindah dari mazhab Syafi'i kepada Hanafi. Mesti pakai itu, nawa itu. Ada nawa itu. Karena ini kayak nama bagi hadis nah, innama likulli imri'in manawa. Kalau tidak dia niatkan, tidak dia berpindah, siapa dia bergabung. Maka jadilah dia kalau tidak berpindah, jadi orang kucar-kacir. Jangan bergabung-bergabung saja. Digabung-gabungkan saja, tidak ketahuan. Seperti anak-anak ini baru ini sudah digabungkan orang kepada partai, tak partai apapun hari itu. Partai ABC, tak apa. Sudah digabungkan. Oh, sementara orang yang digabungkan tidak ketahuan. Jadi tidak mengenai sasaran. Orang yang bergabung dan orang yang menggabungkan tidak mencapai target. Ya, jadi boleh-boleh saja jadi provokator, penjahat itu. Satu Abu, seandainya orang udah bermazhab ke Imam Hanafi, hukum-hukum tentang syarat sahnya nggak tahu, rukun sahnya nggak tahu, tentang membaginya nggak tahu. Alah bukan puasa tu. Mat mantang baik baju. Mat mantang. Mat mantang. Seandainya orang mengasihkan zakat, dia bermazhab taklid ke mazhab Imam Hanafi. Sedangkan dia tata cara hukum Imam Hanafi nggak tahu. Mana syaratnya, mana rukunnya. Macam mana cara membagikan zakat di Imam Hanafi, tapi dia taklid gitu-gitu aja. Sah apa tidak? Berdasarkan kata Ibnu Ruslan, fakuluman bi ghairi ilmi amalu mardudatul la tuqbalu. Siapa saja yang boleh beramal bi ghairi ilmi, bukan dasar ilmu. Dari berapa apa syaratnya, kepada siapa diserahkan, tidak diketahui. Mudah-mudahan mardudatun la tuqbalu, ditolak. Kena sempom buka. Ya. Itu jawabannya sekedar. Ini sudah banyak kita lihat di kalangan masyarakat, Amuna. Sebenarnya yang berhak melantik amil ini sebenarnya siapa? Kadang-kadang imam yang melantik. Apakah bisa sedemikian? Ya, mengenai berarti amil, bicara amil, kan? Yang amil berdasarkan kitab yang melantik imam. Ya, Imam Azam dan yang
naib-naibnya. Sebab naib daripada Imam Jokowi ya tentu gubernur, dan sederajatnya naib daripada gubernur berarti perpanjang tangan daripada Jokowi ya bupati. Ya, kadang dia turunkan dari paling rendah kepada camat, yang paling rendah, yang rendah lagi mukim. Yang paling rendah, saya rasa itu paling rendah, itulah kecil. Itu panjang tangan daripada Jokowi. Ya, ini si melantik, ulang pakat, sampai-sampai ya, ende kita ban, mudah diombang-ambingkan, bisa dibatalkan dan boleh diburu oleh pemerintah yang sah, walaupun dia di bawah pemerintahan yang sah. Dia kalian ini di lo BP 7 ini, disyaratkan Baitul Mal kadang-kadang serahkan abu zakat. Ya, ini jawaban. Kena enggak puas kasihnya, dan tak puas sukun lagi. Memang kiri kami kita nak laula lim bahasa adi Aceh ya, laka surah alim. Denda kai kana bagak begini, kai ndak begenda kai so begede. Oh ini gaji mamalim. Ya. Mungkin maksud kawan ini yang dimaksud imam yang disebut itu mungkin yang praktek yang di kampung kan imam desa ya. Imam yang memang di SK-kan oleh pengulu gitu. Dia yang menunjuk amil di desa-desa tersebut. Itu apakah sudah tercover mewakili Jokowi tadi begitu maksudnya? Ya memang kalau ada jalur sudah bisa. Kalau ada jalur, penting jalurnya. Jangan jalur listrik masukkan dalam pam air, nggak nyala. Jadi Abuya, orang yang sudah melakukan membayar zakat fitrah dan uang yang sesudah ya, itu mereka kan belum tahu hukum. Sementara sekarang mereka udah tahu bahwa bayar zakat fitrah itu yang sebetulnya menurut mazhab Syafi'i yaitu dengan beras, tidak dengan uang. Nah, hukum yang udah berlaku pada dia yang dulu yang melalui pemerintahan gitu. Bagaimana itu? Apakah berdosa si pengasih fitrah ini atau dosanya pada pemimpin? Itu kemana nawa itunya? Apakah berdasarkan uraian pemimpin dalun mudilun? Ya dia pun ikut dalun mudilun, mayu benar alal munadim. Terbina di atas rusak. Maka rusaklah ya. Kalau fatwa pemerintahnya rusak, ya rusaklah yang beramal. Jalan untuk apa? Untuk mengantisipasi lebih baik dikata. Tidak saya suruh. Untuk mengantisipasi yang rusak itu, ya lebih baik dikata. Seperti sembahyang orang-orang yang belajar sama saya ini. Jadi sembahyang kami hari itu rusak-rusak itu kemana? Lebih baik dia kata. Karena itu pun waktu kalian sembahyang hari itu kecolongannya ada. Nggak bertanya lagi kemana, semesti bagaimana sembahyangnya. Saya rasa kalau sembahyangnya nggak beres, semua nggak jadi. Karena sembahyang ini ibarat pergi ke luar negeri, ini paspor. Kalau paspor sudah bermasalah, maka semuanya bakal tidak akan jadi. Ya. Zakat fitrah tadi dikaza ulang. Sebaiknya. Nanti kalau kita mesti ke mana kitabnya mesti kata. Tapi mudah-mudahan terjawab dengan kata Ibnu Ruslan tadi.
Fakuluman bi ghairi ilmi ya malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Itu kental memang itu perkataan Ibnu Ruslan. Bisa diangkat semua. Fakuluman bi ghairi ilmi. Makanya padahal Bani Adam kita ini bil ilmi. Tuhan lebihkan nilai manusia dengan makhluk lain bil ilmi wal amal. Tidak ada lain. Tidak ada dengan prop. Padahal bil prop, padahal bi S123, tidak ada. Itu bunga. Ini yang lebih utama. Padahal Bani Adam bil ilmi wal amal. Tapi ada juga yang menggabungkan. Nah, ini ilmu, umumkan ilmu juga. Ya ilmu. Ya, itu memang sudah diserahkan Nabi. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih mengetahui dengan urusan dunia kamu. Sedangkan kepada Nabi saja bertanya sahabat, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Nabi serahkan kepada kita. Dunia ini karena kita seolah-olah kita punya dunia ini. Man arada dunia fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ilmu, ya semuanya ilmu. Tapi yang ilmu yang menguntungkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Inilah mudah-mudahan jangan bergeser. Inilah ilmu yang kita ambil waris daripada Rasulullah SAW.